atau dialog, barangkali ada, monggo kami persilahkan. Monggo. Ada, Pak? Oh, monggo, monggo. Yang saya pakai, saya Ahmad Fauzi dari Kebasen, Banyumas. Banyumas, iya Pak. Yang saya tadi datang terlambat dan belum mengikuti pembahasan tentang ruh. Ruh. Okay. Kalau saya pernah dengar itu ada istilah kholik, ada makhluk, dan juga ada amrillah. Amrillah. Okay. Yang saya tanyakan terkait dengan ayat yas'alunaka 'anir ruh qulir ruh min amrillah. Min amri rabbi. Oh nggih, qulir ruh min amri rabbi. Pangapunten nyuwun dijabaraken tentang ruh malih. Matur nuwun. Dari Bumi Mas. Oh, Banyumas. Bumi Mas. Bumi Mas niku ning Papua mriku. Muhammad, jikalau ada umatmu tanya tentang masalah ruh, katakan ruh itu urusan Tuhanku. Ya, ruh itu urusan Tuhanku. Sebab manusia itu mengenal ruh itu hanya sedikit, illa qalilan, kecuali hanya sedikit. Bila mana ada umatmu yang tanya tentang bab masalah ruh sampai detail, jawablah, ruh itu urusan Tuhanku. Kalau melihat ayat ini Bapak Ibu, secara pandangan syariat, siapapun tidak ada kapasitas untuk membahas tentang masalah ruh. Syariat loh ya. Sehingga ada fatwa yang mengatakan siapapun yang berani membahas tentang masalah ruh itu gak benar. Karena mandangnya dari sisi syariat atau tafsir muhakkamah. Sehingga dengan pandangan syariat jelas melihat makhluknya, bukan memandang kholiknya, nggak bisa. Pasti kita akan memandang Muhammadnya. Kalau sekarang mungkin jenengan memandang mukhlasonnya, kan makhluk niku. Memang benar. Saya makhluk mukhlason nggak ada kapasitas, nggak punya hak untuk membahas karena sifat mukhlason makhluk. Ayo kembali. Kalau Allah sifatnya hayat hidup, nek mukhlason mati. Orang mati apa bisa bicara? Halo. Sifat maut yang menjadi sifat mokhalnya Allah itu menjadi sifat wajib saya sebagai makhluk. Kalau maut mati, ya nggak bisa nyapo-nyapo lah Pak, nggak bisa ngapa-ngapain. Berhubung mandangnya dari sisi makhluk syariat, otomatis kelihatan makhluknya. Kalau kelihatan makhluknya, nggak boleh Pak siapapun ada yang menerangkan tentang masalah ruh. Amri Rabbiniku maksudnya adalah perkara Tuhan. Jadi masalah ruh itu urusan pangeran, Amri Rabbi, urusan pangeranku. Bapak Ibu, coba ayo diangen-angen dengan kalem-kalem ya. Manakala di dalam diri saya tidak ada hidup, tidak ada Allah, bisakah jasad ini berkata, halo? Gak
Nggak bisa. Saya ngerujuk surat Al-Hadid ayat 3 tentang keberadaan Allah. Di manakah Allah itu? Dijawab di situ, huwa al-awwal wal akhir wal zahir wal bahasa Purbalingga sederhana, Allah itu yoning jero, yoning jopo. Hidup itu njaba. Allah ning jero lan ning jaba gitu ya. Ini kalau saya bawa ke Mojokerto, Bu, diguyu-guyu kepala desa saya. Mukhlason ini oleh-oleh dari Purbalingga. Ini. Mohon maaf. Berarti tanpa ada Allah dalam diri saya, otomatis jasad ini nggak bisa mengatakan. Kalau dilihat dari sisi kacamata hukum hakikat, walaupun keluarnya dari beliau Kanjeng Nabi, keluarnya dari siapapun si A sampai si Z, pasti kacamata hakikat itu melihat hidupnya. Berarti yang dawuh siapa? Allah. Kalau sudah hatimu iman yang menerangkan itu adalah Allah, maka tidak ada gap tabrakan dengan ayat ini. Itu tadi surat apa Pak? Menawi jenengan apal? Boten nggih. Sing jelas ayat itu gini Pak Bu, intinya. Muhammad, jikalau ada umatmu yang tanya tentang ruh, katakan itu urusan Tuhanku. Berarti yang jawab adalah Allah. Al-Anfal. Di situ Al-Anfal. Diling-iling Al-Anfal embuh ayat berapa nanti dicari. Nah, berarti tinggal kita memandang dari kacamata mana. Kalau kita memandang dari kacamata hakikat, hakikat itu kacamata khusus untuk memandang Allah. Basiroh ini maka tidak salah. Gak salah. Sebab yang berkata Allah. Sama dengan Al-Khalaq tadi loh Pak. Yang berkata itu Allah. Cuman pada waktu itu yang memandang kaum Am itu memandang makhluknya pakai kacamata syariat. Akhirnya itu tadi menuduh bahwasanya Al-Khalaq mengikrarkan diri sebagai itu Tuhan. Di situ. Jadi itu Pak nggih, bukan ruh amr, bukan. Maksudnya adalah itu urusan amr, urusan Tuhanku. Berarti apa? Khalik. Kalau kita memandang dari kacamata hakikat, berarti melihat khaliknya, bukan makhluknya. Kalau khaliknya berarti salah enggak? Kalau Allah yang berkata, tidak salah. Begitu nggih? Jadi makhluk itu adalah asma Muhammad tadi. Kalau sekarang mukhlason ini, khalik adalah hidup yang menguasai diri Muhammad atau diri kita. Inilah yang dimaksud daripada surat Al-Baqarah ayat 115. Semua makhluk mulai jagat timur sampai barat yang menggerakkan itu adalah Allah. Di sini ada tradisi wayang kulit, Bu. Ada nggih? Saya mudah menggambarkan itu lewat wayang. Wayang itu apa bisa gerak sendiri, Pak? Apa bisa bicara sendiri? Yang bicara bergerak yang siapa? Lah, dalam itu Allah minongko perumpamaan. Berarti wayang bisa bergerak karena digerakkan dalangnya. Di dalam kumpulan wayang itu macam-macam perannya. Perannya macam-macam. Ada kelompok ngastino, ada kelompok ngamarto. Di dalamnya ada Bendowo limo. Nah, pokoknya kiri dan kanan. Sama manusia ya begitu. Di dalam Al-Quran disebutkan pasal 1 dan 2 surat
apa tadi? Al-Baqarah 257. Ada seseorang Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadz-dzulumati ilan nur. Ada golongan manusia itu ruhnya condong pada Allah, menjadikan Allah sebagai imamnya. Ada golongan manusia itu ruhanianya condong kepada selain Allah.